Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat Laman Inspirasi. Jumpa lagi di podcast Laman Inspirasi, tempat berkumpulnya orang-orang yang menginspirasi di Kabupaten Melawi. Apabila Anda mencari inspirasi, Anda tepat berada di podcast Laman Inspirasi. Hari ini saya sedang bersama orang jauh. Nggak jauh sih. Jauh lah, kalau tempat tinggalnya jauh deh, Pak. Oh, jauh. Jauh. Tempat Jauh. tinggalnya Kabupaten Mempawah. Kabupaten Mempawah sampai ke Melawi itu kan ya jauh lah Ya, hitungannya. sekitar 8 jam. Sekitar 8 jam. Cuman Bang Hasbi. Iya, sama Bang Hasbi. Ya, sama Hasbi juga. Namanya adalah Bang Lukman Hasbi. Sarjana pertanian. Sarjana pertanian. Saya mengalami sulit mengingat nama orang. Oh. Jadi kalau misalnya Bang Hasbi kan Iya. itu sudah sering tuh. Udah sering bergaul ya. Jadi kalau udah sering mudah ingatnya, tapi kalau misalnya baru gitu agak sulit mengingat nama, apalagi gelar gitu. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah. Bang Hasbi ini adalah tenaga ahli deh. Ya. Tenaga ahli pendamping desa. Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat Kabupaten Sintang. Walaupun rumahnya di Mempawah, ya, tapi tugasnya di Sintang. Makanya ini udah menarik didalami sebenarnya. Kok bisa gitu, Bang? Punya rumah nggak di Sintang, Bang? Kantor sekaligus nginap di situ. Kantor sekaligus nginap. Ada kantor. Rumah nggak ada kantor ya, fasilitas kantor. Anak istri berarti di. Anak istri di Mempawah, tepatnya di Sungai Pinyu. Berarti kalau kerja ke Sintang otomatis berpisah dengan. Ya pasti. Nah, hari ini kebetulan Bang Hasbi ini sedang melakukan pendampingan. Yeah. Pembicara lah bisa dibilang, narasumber di acara pelatihan BUMDes. Ya, tata kelola BUMDes dan analisa kelayakan. Desa Kayu Bunga ya. Yeah. Dan kami lihat kenapa Laman Inspirasi ingin wawancara Bang Hasbi, karena hal ini menarik untuk dibicarakan. Dan ketika kita ngomong desa ini kan pemberdayaan masyarakat desa, berarti kita membicarakan akar rumput kan? Yeah. Nah, biasanya kan ada ada payung-payung besar nih dari pusat desa untuk melakukan, dan sekarang dana desa itu kan luar biasa besarnya gitu. Nah, sampai ada kayaknya pemerintah kita hari ini sangat peduli dengan masyarakat desa dan ingin mengembangkan masyarakat desa itu. Nah, saya pengen tahu lebih spesifik dulu, Bang, kerja tenaga ahli pendamping desa ini seperti apa sih, Bang, sebenarnya kerja spesifiknya gitu? Iya. Untuk pendamping ini kan dia punya level-level ya, level-level mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kemudian kecamatan dan desa. Jadi saya sendiri ini di kabupaten. Adapun tugas kami itu yang pasti itu adalah memfasilitasi dana desanya supaya tepat arah, tepat tujuan, tepat sasaran, begitu. Nah, jadi kalau kita lihat kan untuk supaya ini tepat sasaran, tepat arah itu, jadi pemerintah itu mengeluarkan peraturan. Dalam hal ini adalah peraturan Menteri Desa. Jadi untuk petunjuk seperti prioritas penggunaan dana desa itu, ya kan setiap tahun ada. Jadi untuk seperti sekarang ini kan, penggunaan tahun 2022 untuk dana desa itu sudah keluar nih, peraturan Menteri Desa nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Itu sudah keluar. Artinya kita diminta di situ memahami lah apa-apa saja prioritas penggunaan dana desa di tahun 2022. Nah, kalau untuk apa, Bang? Prioritasnya untuk apa tuh tahun 2022? Ya. Untuk tahun 2022 ini prioritas itu tetap di pemberdayaan, di pemberdayaan dengan pembangunan. Jadi dana desa itu hanya bisa digunakan ya untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan ya. Nah, kecuali ada alasan-alasan khusus lah begitu ya. Dari pemerintah daerah perlunya bagian misalnya di bidang mana gitu kan.
dalam proses penggunaan dana desa ini kan hanya di 2 bidang itu. Nah, Kalau tahun-tahun sebelumnya sama di bidang itu atau ada prioritas lain nih Bang untuk dana desa tahun-tahun, misalnya tahun ini 2021, 2020 gitu. sama. Cuma ini lebih fokus ya semenjak pandemi ini lebih fokus untuk penggunaan dana desa itu. Jadi pertama itu kan prioritas penanggulangan bencana, salah satunya itu adalah COVID itu, ya kan, COVID. Nah, makanya di desa itu, ya kan, ada yang namanya BLTDD. Itu prioritas langsung dari pusat itu instruksinya. Kemudian ada juga untuk ini prioritas kegiatan-kegiatan nasional, salah satunya itu pengentasan stunting. Nah, itu juga salah satu prioritas nasional yang memang pemerintah pusat konsen di situ, ya kan. Untuk pandemi ya, selain BLTDD juga ada yang namanya perubahan perilaku. Jadi untuk pendanaan itu seperti dibolehkan itu misalnya pengadaan masker, gitu. Nah, masker, kemudian hand sanitizer segala macam gitu. Alat-alat 3M tuh. Ya itu. Jadi setiap desa itu harus punya. Nah, artinya masker, kemudian hand sanitizer-nya, itu disiapkan oleh desa. Untuk cuci tangan dan segala macam. Nah, kalau 2022 nih untuk COVID-nya masih tetap besar nggak Bang? Atau sedikit berkurang 2022 nih? Kalau dari aturan menteri itu? Kalau di tahun 2022 ini masih porsinya masih sama dengan 2021. Masih kurang lebih porsinya sama. Ya, BLT tetap ada. Berarti kalau gitu COVID kita masih akan berpanjang. Masih. Makanya kan ada dari pembesar kita lah di pusat itu kan, untuk mewanti-wanti untuk Desember nih kemungkinan ya itu meningkat pasiennya kan. Dan level ditingkatkan menjadi 3 untuk wilayah Bali dan Jawa kan. Anda tahu juga ke sininya gimana. Berarti ya kita sabar-sabar lah. Tapi COVID ini barang yang sulit ditebak dan sulit dicerna, akal lah. Tapi sudahlah, kita nggak akan membicarakan itu. Kita akan ngomongin desa nih Bang. Ngomongin pemberdayaan seperti apa sih Bang yang Luan dampingi ke desa-desa nih, seperti apa bentuknya gitu? Yes. Kalau saya sendiri ya, dari beberapa tahun ini fokusnya di pengembangan BUMDes dengan produk unggulan, ya kan. Jadi setiap minggu itu datanya dipinta itu ya, data perkembangan BUMDes itu gimana, ya kan, apakah bertambah, ya kan, apakah ini masih stagnan untuk jumlah, kemudian untuk kualitas itu seberapa besar perkembangan misalnya dalam aspek keuangannya. Nah, itu juga dipantau lah untuk perkembangannya. Nah, kemudian untuk produk unggulan, ini kita sedang mendata ini produk-produk unggulan, artinya yang memang dibutuhkan oleh masyarakat dan diproduksi oleh masyarakat. Nah, sekarang kita sedang mendata itu. Nah, kalau kondisinya sendiri seperti apa Bang untuk di daerah Kabupaten Sintang sendiri? Kondisi BUMDesnya, kondisi produk unggulannya seperti apa kondisinya, misalnya peningkatannya signifikan nggak dari ini kan program kalau saya lihat kan belum lama juga kan, ya 2014 lah. Masih umurnya masih belum 10 tahun. Seperti apa perkembangannya, kondisinya sampai hari ini? Ya, untuk Kabupaten Sintang khususnya ya, BUMDes cukup banyak, ya kan, dari jumlah desanya kan 391 ya, 391, cuman yang mendapatkan pendanaan dana desa itu hanya 350, ya kan. Nah, dari angka itu BUMDes yang sudah terbentuk itu sekitar 210 BUMDes, ya. Cuma ini memang ya, kalau kita lihat itu kan namanya perkembangan BUMDes itu kan ada yang
menanjak, ada yang flat saja, ada yang memang menurun begitu dalam proses perkembangannya kalau kita lihat begitu kan. Karena memang di data pendataan itu terus menerus. Selain pendataan yang dilakukan secara online, kita juga mendata secara manual lewat info-info dari kawan-kawan di lapangan. Dan mendatangi langsung ke desanya, prosesnya seperti monitoring dan fasilitasi itu. Ada nggak Bang apa BUMDes yang sampai benar-benar hasilnya cukup untuk membiayai kebutuhan desa itu ada nggak Bang? Ada. Untuk Kabupaten Sintang? Ada, contohnya ini kan di Desa Dagjaya, Pinjai Hulu. Ya kan, ini sudah pendapatnya udah lumayan lah dalam hal skala desa ya kan. Kemarin info terakhir itu kita dapat info sekitar 11 sampai 12 juta per bulannya. Per bulannya. Per bulannya. Itu yang paling apa? Yang paling top tuh Bang? Ya untuk sementara. Untuk sementara. Untuk sementara. Kalau misal pendapatan per bulan 11 sampai 12 juta. Kalau menurut saya nih Bang, dari sudut analisa saya berarti kan kalau 11 sampai 12 juta mungkin itu untuk pendapatan kotornya. Bukan untuk pendapatan kita manusia besar. Tapi kalau untuk pendapatan perusahaan seperti BUMDes itu kan sebenarnya bukan suatu hal yang besar. Berarti bisa dikatakan kondisi UMKM di Sintang masih agak sedikit bisa dibilang tertatih-tatih gitu nggak? Iya, kalau ini kan proses perkembangannya kan, ya pesaing tetap ya. Kalau kita lihat pesaing, karena di Dagjaya itu kan dia bukan memproduksi, ya kan, bukan memproduksi dia. Jadi usahanya itu meliputi penjualan gas yang LPG 3 kilo, ya kan, kemudian penjualan BBM bahan bakar minyak itu pertalite dengan solar. Dan yang terakhir itu saprotan, tapi fokusnya di penjualan pupuk. Sarana prasarana produksi pertanian. Itu fokusnya di pupuk dulu sekarang. Oh ya. Ini saya akhirnya jadi penasaran. BUMDes di desa itu di Sintang yang jumlahnya 200 lebih itu mayoritas usahanya apa nih Bang? Ada nggak yang misalkan kita pernah dengar di Jawa Tengah di desa Jawa lah rata-rata. Desa yang pendapatannya bisa sampai sekian M dalam 1 bulan dan itu anak-anak di sana dikasih beasiswa. Ponggok. Kebutuhan itu berarti kan kalau kita untuk mengejar sampai ke sana masih sangat jauh sekali kan misalnya kondisi BUMDes kita untuk ke sana. Ada enggak BUMDes yang mencoba meniru saya, memanfaatkan alamnya, memanfaatkan kondisi alamnya untuk ke sana gitu loh. Ada ya untuk BUMDes seperti itu ada, cuma ini masih tertatih-tatih juga. Ya kan di Desa Mertiguna, ya kan, pas pintu gerbang mau masuk Sintang itu kan, itu ada Desa Mertiguna, ada Danau Guci, itu udah banyak tuh video YouTube-nya di situ kan. Nah, cuma ini tertatih-tatih juga, ya kan, dalam hal ini, karena memang perlu stakeholder yang banyak lah untuk menjadikan itu sebuah destinasi wisata. Saya ada penasaran ya karena kami kan ada beberapa kali juga terlibat ke pendampingan masyarakat desa BUMDes ini. Ada permasalahan gini nggak sih Bang di Sintang itu? BUMDes ini kan perusahaan sebenarnya, badan hukum badan hukum perusahaan yang di bawahnya bisa banyak unit usaha di dalamnya. Saya pengen tahu kenapa kok 2014 sampai sekarang 2021 kan berarti sudah ada 7 tahun ini berjalan. Maksudnya kenapa itu bisa tertatih-tatih? Penyebab faktornya apa Bang? BUMDes kita kok berkembangnya sulit gitu. Sedangkan yang paling besar tadi kan itu usaha yang menurut saya perhitungan bisnisnya dan manajemen tidak terlalu rumit. Yang paling besar tadi kan jualan gas, jualan solar itu kan
apa kalau ngambil selisih harga saja. Ngambil selisih harga, kalau ngomong bisnisnya nggak itu pemasarannya juga nggak perlu rumit-rumit. Nah, apa yang menjadi penyebab bumdes apa di area Sintang itu kok bisa tertatih-tatih? Apakah ada faktor SDM-nya? Apakah apa aja faktornya gitu? Yang faktor pertama itu perencanaannya, ya kan. Jadi perencanaannya itu kurang matang lah kalau kita lihat begitu kan. Tahapan-tahapan proses perencanaan itu belum dilakukan lah. Artinya belum dilakukan dengan tepat begitu. Seperti contoh begitu kan, kayak kalau kita membuka destinasi wisata begitu kan, itu perlu orang yang memang ahli khusus lah gitu kan, bagaimana dia membuat semacam landscape-nya. Nah, ini kan perlu. Nah, cuma ini tidak dilibatkan, itu yang menjadi masalah. Kemudian selain itu, kalau kita lihat juga dukungan keuangan masih minim dari pemerintah desa. Karena kan BUMDes ini kan didirikan desa ya. Desa juga merasa tertatih-tatih untuk membiayai itu gitu kan. Dana yang digulirkan ke kegiatan itu ya, untuk misalnya untuk pembangunan pembangunan tambahan lah begitu kan, untuk di wisata Danau Guci itu juga sekarang semenjak ada ini banjir ini kan, makin ini yang dibangun tuh makin rusak lah begitu. Sehingga desa melihat itu kan rasa gimana kayak ya pasti kecewa lah kan. Ini yang membuat ini, artinya dukungan keuangan ya, perencanaannya keuangan, juga SDM ya kan, sumber daya yang ngelola ini juga menjadi kendala. Itu ada ini nggak, kalau saya lihat kan, kalau misalnya ngomong orang yang mengelola, kalau misal kita ngomong perusahaan ya, BUMDes kan pasti otomatis kita ngomong perusahaan. Ini kan jelas kita bukan ingin bermaksud ingin apa atau apa dengan masyarakat desa ya. Terkadang kan masyarakat desa nih bingung gitu. Kadang masyarakat desa yang paling pintar berbisnis di desa itu aja bingung mengelola usaha pribadinya, dan itu pun kita nggak tahu nih manajemennya seperti apa. Nah, ini dengan BUMDes yang manajemen, saya yakin pasti agak rumit, rumit itu. Ada nggak sih Bang, misalnya kebijakan dari pemerintah desa atau terobosan apa yang dilakukan sebagai pendamping untuk menanggulangi itu gitu, untuk menghindari ancaman itu. Ancaman SDM kan jelas nih. Ancaman SDM, ancaman sumber daya manusia. Kita nggak usah ngomong dana lah, kita ngomong SDM dulu. Ada nggak program atau apa yang dilakukan dengan sebagai tenaga ahli ini untuk menghindari ancaman SDM kita yang ya bisa dibilang masih di bawah rata-rata lah untuk mengurus perusahaan. Ya, kita di kecamatan kan itu ada pendamping desa ya. Ada yang langsung ke tekniknya begitu. Nah, kita sudah berkolaborasi dengan kawan-kawan pendamping ya, pendamping desa dan pendamping lokal desanya. Ya kan, di awal-awal pembangunan begitu kan. Untuk wisata tuh memang perlunya seorang ahli begitu, yang memang ahli dalam membuat landscape, mengatur segala macam supaya ini benar-benar bisa berguna lah, artinya bisa untuk amdalnya begitu juga kan. Tetapi di perjalanan begitu kan, di perjalanan ini pemerintah desa sendiri ini tidak melibatkan, itu menjadi kendala. Kita sudah mencoba itu. Jadi teman kami di kecamatan, artinya di pendamping desa ini sudah mencoba itu, ya kan, mengarahkan desa ini supaya libatkan orang yang memang paham. Artinya kemudian yang ahli juga membuat infrastruktur di wisata begitulah, memang paham. Tapi sampai sekarang tidak digunakan. Berarti permasalahannya bukan hanya SDM, pemerintah desanya juga. Pemerintah desanya juga yang
banyak masalah juga sebenarnya, karena karena kemarin saya juga baru paham nih ketika Bang Asbi menjelaskan di materi kemarin, mengatakan BUMDes itu sama seperti BUMN, sama replikasinya, cuman bentuknya adalah usaha yang skalanya kecil di desa gitu. Berarti kan kalau ngomong seperti itu butuh manajemen yang rumit gitu. Dan komunikasi antara BUMDes dengan pemerintah desa kan harus baik dan harus dan banyak kebijakan-kebijakan yang harus diambil bersama. Ternyata permasalahan kita selain di SDM adalah di komunikasi ini. Komunikasi. Nah ini saya pengen melenceng sedikit dari tugas Nuan kan berada di area Sintang. Nah saya pengen tahu, otomatis kan kalau misalnya tenaga ahli ini sering berkomunikasi lah sama tenaga ahli antar kabupaten gitu. Nah saya pengen tahu kondisi BUMDes di Kabupaten Melawi itu seperti apa sih, Pak? Ada nggak data-data yang Nuan dapat atau info-info yang Nuan dapat gitu? Ya, untuk Melawi untuk Melawi ya pasti tenaga ahli di sinilah yang lebih paham, lebih tahu begitu kan. Tapi sekilas lah yang kita lihat itu kan, memang kurang lebih aja sih dengan Sintang. Kondisinya itu tadi masih tertati-tati lah begitu, karena memang ya perlu, kalau yang nama BUMDes itu memang perlu pendampingan yang melekat gitu, fokus, ya kan. Nah, kalau kami sendiri ini, ya kan, saya sendiri, ya kan, sekarang udah jadi TAPM begitu kan. Selain di ekonomi juga harus mendampingi di perencanaan, harus mendampingi juga di penganggaran, ya kan. Apalagi semenjak COVID ini juga harus mendampingi ini. Akhirnya yang dilakukan itu enggak fokus. Gitu. Sebenarnya apa ya? Desa butuh pendamping yang benar-benar kompeten dan yang memahami lah, dan butuh terus-menerus. Ya harus dampingannya melekat begitu. Ini cuma ini kementerian maunya begitu. Cuma kembali lagi ke anggaran. Permasalahannya di anggaran. Kembali lagi. Nah, kalau Nuan sendiri megang berapa desa, Pak? Saya megang ya untuk Kayan Hulu itu sebanyak 31 desa. Ya kan? 31. Dedai itu sekitar 30. Kemudian ke Tungau Hilir itu sekitar 24. 61 berarti 85. Itu. 85 desa ya. 85 desa. Satu orang mendampingi 85 desa. Cuma kan di bawah kan ada pendamping desa, pendamping lokal desa. Ya, tapi kan tetap tidak proporsional kalau hitungannya nantinya kan tetap tidak proporsional. Dan kalau misalnya kita ngomong BUMDes lah, contoh kita sekarang yang lagi pelatihan hari ini, kalau dilihat dari hal yang ingin mereka kembangkan, BUMDes yang ingin dikembangkan kan hebat nih, Bang. Hitung-hitungannya juga kan luar biasa. Ada kopi, ada jahe, itu kan hitung-hitungannya luar biasa. Tapi permasalahannya adalah kalau misalnya ini tidak didampingi terus-menerus, masyarakat desa kan tidak akan mampu mengerjakan itu. Kalau saya lihat desa kita pasti punya potensi masing-masing, setiap desa ya. Cuman SDM-nya lagi dan pendampingannya ini yang butuh ekstra. Saya akhirnya kepikir, Bang, untuk pendampingan ini pernah ada konflik yang besar gitu nggak sih, Bang? Pembentukan BUMDes atau dengan pemerintah desa atau dengan masyarakatnya sendiri yang sampai gimana gitu. Setahu saya sih belum ada. Masih adem ayem gitu. Masih. Cuma sekarang untuk APIP kan untuk pemeriksaannya lah, lembaga pemerintah di fokusnya di pemeriksaan itu sudah mulai fokus ke arah ini kan, ke arah BUMDes seperti inspektorat, BPKP itu kan sudah mulai arah lah. Tapi kita sebagai pendamping tetap melakukan fasilitasi, monitoring, penguatan BUMDes begitu. Kayak sekarang begitulah, mencobalah gitu kan, supaya ini bisa mengurangi, ya kan, mengurangi pengaruh negatifnya begitulah. Nah, ini tetaplah artinya tetap fasilitasi karena memang bagian daripada tupoksi. Iya, kalau ngomong dana desa kan dana yang
besar ya. Besar gitu untuk 700-800 juta itu dana yang besar. Dan ya wajar saja sih kalau misalnya pengawasan uang itu hari ini difokuskan, pemerintah memfokuskan untuk benar-benar mengawasi uang itu, karena kalau misalnya tidak difokuskan karena penyelewengannya pasti akan besar loh. Dan untuk UMKM sendiri, saya dengar-dengar hari ini diwajibkan setiap desa ada UMKM, atau ada arahan setiap desa untuk segera membuat UMKM untuk membuat BUMDes gitu. Iya, itu kan bagian daripada prioritas nasional ya. Jadi bagian daripada prioritas nasional. Jadi harapannya ya kan setiap BUMDes ini dapat mengembangkan potensi-potensi, khususnya potensi lokal di desanya masing-masing, ya kan. Nah, tinggal nanti pemetaan potensinya seperti apa yang nanti mau diusahakan BUMDes. Ya, saya kira kan setiap desa pastilah punya potensi kan. Nah, cuma untuk pemetaan seperti itu juga perlu pendampingan. Nah, ini yang kami merasa kekurangan tenaga yang paham lah untuk proses pemetaan segala macam gitu kan. Karena kami sibuk juga dengan pendataan gitu kan. Data cukup banyak nih. Untuk pendamping itu banyak sekali data yang diminta baik itu permintaan provinsi, kabupaten, lebih-lebih permintaan dari pusat. Karena memang kita kan dikontrak pusatnya. Berarti kalau ngomong pendampingan juga kurang maksimal sebenarnya yang. Ya kalau dilihat ya. Karena begitu banyaknya beban tugas yang diberikan. Beban tugas yang diberikan. Karena kalau ngomong masyarakat desa ini kan banyak ragam gitu, banyak. Contoh ini ya, mohon maaf mungkin ya. Jadi pendampingan fokus. Saya pernah pendampingan fokus itu waktu PNP Mandiri Perdesaan, ya kan, di lembaga keuangan untuk UPK-nya. Kalau dulu namanya kan UPK, Unit Pengelola Kegiatan. Nah itu ketika kita fokus, ya kan. Proses pendampingannya mulai dari manajemennya, ya kan, kemudian keuangannya, tata kelola organisasinya, ya kan, penguatan kapasitasnya. Ternyata mereka bisa, walaupun awalnya seperti contoh kemampuan teknis dalam komputer kurang, tetapi kita dampingi terus menerus, ya kan, itu mereka bisa maju. Contohnya dampingan saya lah di Pino Utara, ya kan, ternyata mereka dari 2008 sampai sekarang eksis terus, malahan sekarang udah punya kantor. Dari belinya itu dari keuntungan mereka itu. Kemudian kendaraan, masing-masing sudah punya kendaraan, ya kan. Nah, itu pun dibeli dari keuntungan mereka, dari usaha keuangan itu, pinjaman, ya kan. Itu didampingi terus menerus gitu kan. Nah, ketika mereka udah mantap, udah bisa mengelola sendiri, kita lepas, ternyata jalan sampai sekarang. Iya, berarti kan permasalahannya adalah butuh pendampingan yang melekat, yang fokus, yang melekat. Kalau bayangan adalah yang melekat itu, desa butuh pendamping seperti itu. Karena permasalahannya adalah mungkin bisa diambil kesimpulan, permasalahannya adalah masyarakat desa ini tidak tahu harus berbuat apa. Kadangnya iya. Dan butuh orang-orang ahli yang mengarahkan itu dengan potensi desa. Gitu. Nah, kita untuk mendapatkan potensi desanya kan butuh ada riset, butuh ada pemetaan, butuh ada studi yang mendalam tentang desa itu, baru bisa kita ngomong apa saja yang bisa kita angkat dari desa itu. Setelah itu kalau ngomong BUMDes kita harus ngomong manajemennya, itu semuanya artinya keseluruhan. Nah, butuh ada pendamping yang melekat, dan kayaknya butuh semua pihak yang kalau misalnya kita hanya mengharapkan pemerintah kan berat juga. Uang pemerintah ya segitu-segitu aja. Nanti kalau pemerintah mau dorong benar kan nanti utang negara. Yang penting di sini lah dorongan regulasi, ya kan, kita minta dari pemerintah dorongan regulasi, kemudian peningkatan kapasitas untuk pendamping begitu kan. Nah, sekarang kan sedang ada pelatihan di Pontianak untuk pendamping. Cuma kan itu lokus saja, lokasi khusus, ya kan, tidak serta merta. Kembali lagi tadi anggarannya, gitu kan.
Intinya berarti masih banyak masalah lah masih banyak kendala, masih banyak hal yang memang perlu kita belajar, ya kan, supaya pendampingan ini lebih berkualitas. Mungkin begitu dulu lah. Ya, siap. Kita. Oh, siap. Ternyata masih banyak dari tadi yang kita bicarakan ini masalah semua, Bang. Ya. Belum ada hal yang bikin hati berbunga-bunga dan pikiran segar gitu untuk membicarakan. Untuk dampingan ya, untuk dampingan kita lah ya kan. Dampingan kita. Kalau Sintang aja seperti itu, saya yakin Melawi ngasih ya kurang lebih sama atau bawahnya dikit. Masih banyak PR. Banyak PR. Kita terus ini terus berpacu juga, ya kan, supaya pendampingan ini lebih berkualitas gitu kan. Artinya apa-apa keinginan dari pemerintah, ya kan, tetap kita proses lah, artinya tetap sesuai dengan tupoksi kita kerjakan. Intinya semoga desa kita segera bangkit lah. Siap. Dan itu. desa kita bisa mandiri. Itu harapan besar. Misalnya desa kita mandiri udah tidak perlu anggaran lagi dari pemerintah itu kan. Harapannya seperti itu. Dan kita doakan ya semoga desa bisa lekas seperti itu lah. Iya, siap. Makanya untuk desa-desa kalau pilih kades yang benar. Karena memang faktornya kan karena ya kan kalau kita lihat ya, ini tambahan, kalau kita lihat relatif kades yang baik, ya kan, yang baik itu dia akan mengelola dana desa yang baik. Dan kami ada beberapa bumdes yang baik itu karena kadesnya yang oke. Gitu. Kalau kadesnya tidak oke, hancurlah bumdes desa. Oke, makasih Bang. Oke, siap. Terima kasih udah mau direpoti di tengah-tengah kesibukan ini. Karena ya kami ini biasanya emang gini, merepoti orang yang di tengah-tengah sibuk. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang tepat. Saya ngomongnya suka ceplas-ceplos dan asal aja, jadi terima kasih sekali lagi Bang Asbi, dan mohon maaf kalau ada salah, dan terima kasih juga buat para sahabat Aman Inspirasi sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung kami dengan like, share, subscribe, dan komentar sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Aman Inspirasi.